Cuman kalau momen-momen dance company itu ya, gue tuh sering ketawa di panggung sampai sekarang. Miss Rockstar itu kan identik sama laki-laki yang kuat, garang, pokoknya jangan nangis. Kalau bisa jangan bercerita, disimpan sendiri semua gitu. Iya. Menurutmu gimana Mas? Itu image yang memang seperti itukah atau Itu casing itu. ketika anak kelak dewasa dia sudah punya hidup sendiri, menikah dan sebagainya. Sebagai bapak, apa ketakutanmu Mas? Kalau kita ngomongin itu, pasti ada waktunya, ya kan? Pasti ada timingnya suatu saat, gitu kan? Gitu. Tapi yang satu nggak pernah lepas adalah apa? Apakah? Ketulusan. Kembali lagi di Pulinan Selaras dan kali ini teman ngobrol saya adalah Mas Aryo Wahab. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Pulih nih. Pulih. Dan Mas Aryo Wahab ini saya kenal sebagai seorang aktor, ya kan? Lalu penyanyi dan saat ini tentu saja aktif di The Dance Company sebagai vokalis ya, betul. sama Mas Ponggi. Ya, betul. Dan belum lama ini saya ngeliat ngerilis single ya. Single. Solo kan, bukan band. Solo. Namanya atau judul lagunya adalah Cinta. Ya. Tepat sekali. Ini sudah setelah 8 tahun ya Mas ya? Setelah 8 tahun, 2017 terakhir ngeluarin single. Iya. Dan ketika saya ketemu Mas Aryo gini, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu karena tahun 2002 itu waktu saya kuliah, saya mendengar lagu judulnya Sepenuh Hati. Sampai sekarang Mas. Itu Nyantol. iya, karena itu waktu dulu saya PDKT sama istri saya masih zaman pacaran ya kan. Wah, Mas Aryo Wahab itu sepenuh hati. Ya kan? Itulah pentingnya berkah sebuah lagu. Bukan hanya jualan dari pendengarnya berapa, hasil manggung. Tapi ketika ada orang bisa nyangkut dengan temanya, akhirnya bisa menjadi bagian dari hidupnya, itu yang lebih dahsyat, men. Impact ya. Yoi, benar. Bukan cuma banyak-banyakan, tapi itu lebih kena menurut aku. Iya. Tapi ini beberapa teman di sini kelihatannya tahun segitu udah lahir ya, Cia? 2002 baru lahir kan? Oh, berarti ibunya yang nyanyi. Ibu yang dengerin. Mas Aryo sudah menyanyi. Saya kuliah, kamu baru lahir ya? Dini juga? Oh, dia merasa lebih tua. Iya. Itu di remake kan, di remake lagi sama Andi Irianto, dinyanyiin lagi kan. Jadi dipanjangin lah, diremajakan lagunya sama Andi. Iya. Di remake kan. Di remake ya. Karena lagu itu memang berkesan lah buat saya ya, terutama. Keren. Dan melihat Mas Aryo dengan lagunya dan The Dance Company dengan stylenya itu menurut saya maskulin sekali ya, cowok sekali, laki sekali ya kan. Padahal itu nanti kita obrolin. Maskulin maksudnya. Nanti kita akan obrolin. Okay. Ya. Dan rilis single solo ini berjudul Cinta. Lagunya. Cinta dan laki-laki. Ini menarik ini. Ya. Karena biasanya nggak semuanya, sebagian cowok itu ketika ngomongin cinta itu patah hati dan menangis. Kapan terakhir Mas Aryo menangis? Paling kalau seandainya nonton atau main film. Oke. Dua itu ya. Gitu, ya. Jadi kalau alhamdulillah kalau untuk masalah real di kehidupan aslinya ya mungkin dulu kali ya menyesalkan kenapa seperti ini segala macam. Cuman kalau yang terakhir ini mungkin karena kan aku kan profesinya aktor juga ya kan. Terus suka nonton film, jadi itu yang bisa merasakan empati untuk bisa mengeluarkan air mata gitu loh. Nonton film apa Mas? Kalau boleh tahu, yang sampai Macem-macem. membuat Mas Aryo kemarin terharu. Terakhir ini aku lumayan menitikkan air mata ketika nonton film yang aku mainkan sendiri. Judulnya kalau tahu Jumbo. Oh iya. Film animasi Indonesia yang sekarang lagi tayang. Aku ada ngisi suara tapi nggak emang terlalu banyak, cuman ya lumayan berperan, tapi emang ceritanya bagus sekali lah untuk anak-anak maupun orang tuanya atau lingkungan kita lah untuk bisa membesarkan anak seperti itu. Bahkan sampai detik sekarang ini kita shoot 7 juta ya. 7 juta. Animasi terlaku. Si Rian kan. Saya kenal juga sama sutradara si Rian. Itu hebat tuh. Buat animasi loh. Kalau boleh spill ngisi suara di mana Mas? Aku jadi bapaknya Mary. Mary itu temannya Jumbo. Oh iya. Saya juga nonton memang.
mengharukan itu ya film ya. Mengharukan banget. Tapi jangan di spoiler karena masih bisa 9 juta kayaknya. Kita support terus ya animasi Indonesia gitu ya. Iya, aku harap supaya mudah-mudahan bisa menyaingi penjualannya, menyaingi film horor yang sekarang lagi mendominasi lah, paling nggak bisa menyeimbangkan dunia perfilman di Indonesia kan. Indonesia udah bagus industrinya, teman masih belum seimbang aja. Horornya masih kebanyakan menurut aku. Jadi kalau orang mau nonton menunya masih kedikitan lah, gitu kan. Ntar kan lama-lama orang kalau makan itu terus, ya kan nonton itu terus pasti bosan juga. Gimana caranya kita harus seimbang lah. Ya alhamdulillah dengan ada Jumbo, film drama atau segala macam, action pun, komedi yang kemarin juga dibuat bisa sampai 9 juta itu agak lain itu ya. Itu bisa membuka mata dan pikiran dan hati kita ya untuk bisa membuat variasi lah yang lain untuk lebih beragam pilihannya. Betul. Jangan seragam, beragam lebih bagus. Benar. Oh, Jumbo ya yang bikin ini Mas, istilahnya mengandung bawang film itu. Ya. Gak nyangka loh. Waduh, kok berkeringat mata saya. Saya juga nonton mata saya berkeringat. Gak nyangka kan kadang-kadang orang kan udah mikirin keuntungan kalau ngomongin film kan. Makanya horornya banyak karena dengan produksi nggak sebanyak itu tapi untungnya segitu. Tapi lihat Jumbo. Benar. Akhirnya bisa keuntungannya dapat, kualitasnya dapat, sama misi dan visinya dapat. Benar, visi misinya dan anak-anak dapat ruang, Mas. Bisa kok jualan kayak gitu. Iya. Duitnya banyak, ya kan, kualitasnya dapat, lebih enak kayak gitu. Jadi nggak terus ngikutin pasar terus gitu jangan kayak gitu terus. Pasar kan kita bisa bentuk. Sama halnya dengan musik juga. Aku kan salah satu orang yang nggak mau, emang dari dulu nggak suka ngikutin sebuah tren gitu loh. Karena itu hanya berdasarkan paksaan ya maksud aku ya. Maksudnya ketika kita mengikuti tren ada resiko juga nggak bisa jualan di situ. Ya mendingan aku dua-duanya resiko, mendingan aku buat sesuatu yang aku suka, jadi diri dengan sendiri kualitas, ya, Mas ya. Jadi diri sendiri, terlepas itu segala macam ya aku dapetin yang aku mau. Dibanding kita ngikutin tren, resikonya ada juga, ya kan? Sama resikonya. Tapi kalau main film, berarti sempat acting menangis ya Mas? Ada beberapa kalau drama. Meskipun belum lama ini Home Sweet Loan jadi ini Mas ya. Itu juga. Itu 1,7 ya kan masih bisa laku juga drama gitu. Jadi itu film drama terakhir yang aku main yang udah tayang. Saya kepengen mengenal Mas Ariel lebih benar. Dulu lahir di Jakarta. Berarti sejak kecil lahir di Jakarta. Aku orang Makassar tapi. Oh, asli Makassar, Mas. Sulawesi ya. Sulawesi. Ibu bapak orang Sulawesi ya. Lahir di Makassar lalu kuliah. Lahir Jakarta. Besar di Jakarta, lahir di Jakarta, asli Makassar. Kuliah di Trisakti. Hukum. Saya SH loh, gini-gini. Tapi jangan nanya hukum karena aku tidak menggeluti. Tapi saya perlu berhati-hati ini ya nanti. Aman. Terus gimana sarjana hukum? Lalu bisa musik dulu atau film? Musik dulu. Nah, itu gimana Mas? Boleh cerita? Waktu dulu ngeband gitu waktu kuliah? Iya, justru emang ngeband dari SMA udah ngeband. Lebih rajin ngebandnya daripada kuliahnya. Dari kuliahnya, emang udah jelas itu. Udah terlihat dari muka saya kan. Sama saya juga. Iya. Dulu itu kuliah tuh kayak benar-benar ya paling nggak lu punya akademis deh yo. Ibaratnya kayak gitu aja gitu loh. Terus kayak semacam apa ya? Cita-cita orang tua lah itu. Benar. Kayak formalitas aja gitu ya. Kuliah. Tapi aku juga emang pengennya seperti itu karena mama ketika masih hidup maksudnya dia pengen banget kalau emang kamu suka seni ya udah masuk di bidang seni aja, IKJ atau segala macam. Cuman aku nggak mau terlalu seni biar itu menjadikan hobi aja gitu loh, hobi yang bisa menghasilkan kalau emang kita bisa di situ gitu. Jadi tetap ya udah kuliah aja. Terus mau kuliah apa? Kuliah apa ya? Ekonomi ada hitungan. Merasa ini bukan mesin teknik ini ya. Nggak mungkin, kayaknya hukum aja nih hafalan. Karena aku suka ngafal gitu. Berarti waktu SMA IPA, IPS sih. Pastilah anak sos. Gak apa-apa juga mungkin itu. Biofisika nih. Gak apa juga itu juga penting kan maksudnya. Nggak terus IPA lebih unggul kan gitu. Iya betul. Keluarga ada yang seni Mas? Ibu almarhum atau bapak? Enggak. Ya lucunya itu. Anak kelima. Anak kelima. Nomor 5 berarti. Aku nomor 5. Anak kakak-kakak ada yang nggak ada. Seni ngeband.
Ada dulu kakakku yang nomor 3 itu dia emang ya salah satu aku terinspirasi untuk mau manggung dan punya band ya emang kakakku yang ketiga. Dia tuh punya band dulu tapi khusus menyanyikan lagu-lagu Rolling Stones gitu. Nyanyi Jagger. Ya. Dia kalau nggak nyanyi lagu Jagger dia nggak bisa nyanyi tuh si Abang Goiwin tuh. Khusus itu aja. Kayak gitu aja. Kalau suruh nyanyi yang lain nggak bisa dia. Spesialis itu aja. Nah kalau Mas Arya waktu itu nonton masih tuh pas gitu set baru seru juga ya ngebandnya cuman genrenya apa waktu itu Mas Arya? Rolling Stone juga aku tuh lebih pop rock lah enggak Rolling Stone tuh terinspirasi aja kita maksudnya senang dengan musik kayak gitu. Zaman dulu kan emang kita kan tahun 80 90 itu kan kalau bermusik kan benar-benar nyanyiin cover song ya kan. Dulu kalau seandainya kita mau buat album juga nggak semudah sekarang, harus punya label, harus bikin demo, harus ada uang sendiri nganterin gitu. Nganterin, belum ditolak-tolakin, belum nyapu studio dulu, nginep di studio berantem-berantem sama anak band gitu loh. Itu harus ada proses itu yang kita lakuin. Jadi ya udah akhirnya kita benar-benar kalau sananya nggak bisa ditolak sama produser, kita nyanyi lagu cover lagi, nyanyi lagi di kafe-kafe, nyanyi di pensi seperti itu aja gitu. Nah cuman emang aku dulu musiknya lebih luas lah gitu, maksudnya lebih pop, rock segala macam. Contohnya apa? Band luar. Ya aku dulu suka dibawain Mas Arya. Kalau zaman dulu tuh yang pas Bon Jovi, pasti White Lion, Firehouse, yang kayak gitu-gitu lah. Guns N' Roses masuk, terus tiba-tiba grunge masuk, Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple yang kayak gitu-gitu. Jadi kita ngikutin benar-benar musiknya tuh di mana ya kita ngikutin dulu. Selain kita berusaha sendiri untuk mempunyai musik sendiri ya. Karena zaman dulu ya seperti aku bilang tadi, aku tuh nggak suka yang sesuatu yang lagi tren aku mau. Nah, zaman dulu kan emang kan label itu kan pengennya kan semuanya tuh seragam. Benar. Gitu kalau ketika lu Melayu aja semuanya kita, yuk lu bisa musik apa? Gue suka pop rock, gue suka grunge. Lu nyanyi Melayu dong. Lah, diseragamkan nggak dapat gitu. Nggak bisa nyanyi Melayu. Maksudnya dengan pop Melayu seperti itu kan dulu kan sempat kan yang ada fenomena musik zaman itu kan semuanya Melayu kan. Cuman aku nggak ya udah akhirnya udah kita ngeband sendiri, asik sendiri aja. Cuman kan itunya enaknya kita musisi zaman dulu ya. Walaupun kita punya mental yang oke lah, yang kuat lah. Mungkin karena emang kita nggak semudah itu, akhirnya kita istilahnya ditempa dengan baik gitu loh. Akhirnya kita punya mental yang kuat, ya udah kita menjalankan apa yang kita suka aja dulu. Ya kan nyanyi di kafe bisa gitu, nyanyi di pensi bisa, atau kita ngejam sama teman segala macam, mau gonjreng-gonjreng yang penting happy aja udah. Itu aja dulu kita solusinya kalau misalnya nggak tembus rekaman. Pokoknya harus bergerak berkarya gitu ya. Ulet lah ya istilahnya. Betul. Ada ketekunan. Nah itu kan tahun 80-an ya SMA ya. Terus aku tuh baru punya album tahun 99. Tahun 99. Iya, sama bukan band. Sepenuh Hati itu. Bukan, itu setelahnya aku solo karir. Aku punya band dulu 24 Hours tuh zaman dulu. Aku bener-bener, nah itu nggak pernah punya album karena kita ditolak mulu. Cuman ikut festival, terus band terbaik, vokalis terbaik yang kayak gitu-gitulah. Kita senang ikutin kayak gitu. Band festival itu beda ya ternyata. Band festival dan dengan band yang bisa masuk ke label itu beda. Gitu ya? Walaupun kita bisa menyanyikan lagu sendiri ya, cuman nggak bisa dijadiin album aja. Akhirnya kita happy di situ aja. Sampai akhirnya ya udah kita bergabung setelah 24 Hours itu ngebentuk band namanya SOG tahun 98, State of Groove. Nah, orang nggak banyak tahu sih emang gitu. Cuman teman-teman banyak yang tahu lah. Akhirnya kita buat album tahun 99. Dan itu juga nggak pakai label, kita titip edar sama Musika. Titip edar loh. Itu aja zaman sekarang kelihatannya makanya sampai segitunya aja masih ada label yang nggak mau penuh, nggak full sign nama kita. Berarti emang benar-benar musiknya tuh kita emang benar-benar apa yang kita suka banget. Itulah kenapa kita susah sama label gitu loh zaman dulu. Karena emang kita nggak sepenuhnya bisa ngikutin apa yang diinginkan sama label. Akhirnya solusinya 50-50-nya di situ di tengahnya gitu loh. Ambil jalan tengah ya. Mereka distribusi, kita promosi. Kalau memulai dunia keaktoran film, nah itu awal mulai gimana Mas? Ini kan musik ini ya kan tahun 99 ya tadi ya. 99. Rilis album itu. Rilis album. Nah, itu aku tuh keluar dari band itu State of Groove dan akhirnya memutuskan untuk bersolo karir, dibantu sama Bongki Bip pada saat itu. Bong, produce gue dong. Ayo
Akhirnya kita cari investor. Dulu kan tetap harus ada investor, harus ada yang modalin karena kan masih susah juga kita bikin demo. Nah udah bikin album pertama dulu, lagu single pertamanya tuh yang sempat lumayan hits pada saat itu adalah Ku Cinta Caramu. Ada Ku Cinta Caramu. Iya. Selain Sepenuh Hati itu ya. Nah itu sebelum Sepenuh Hati. Ya itu titip edar juga akhirnya. Nggak mau label sama aku tuh titip edar lagi sama EMI pada saat itu. Itu single atau album Mas? Itu album. Langsung album ya. Album. Kalau zaman dulu kan buat album mini album ya? Ada 6 lagu di situ. Nah itu salah satu hitsnya adalah Ku Cinta Caramu. Ya udah sampai situ udah. Terus sempat lumayan, alhamdulillah banyak dikenal sama orang. Sempat juga masuk nominasi di beberapa acara musik sebagai soloist. Akhirnya mau buat album kedua. Nah mau buat album kedua. Sebelumnya aku ya kalau mau ngomongin aktor ya itu. Setelah itu ditawarin untuk menyanyikan single Sepenuh Hati untuk soundtrack dari Andai Ia Tahu. Gitu loh. Ciptaan dari Andi Rianto singlenya. Filmnya Indra Yudhistira. Nah pas mau take vokal, tiba-tiba sutradaranya masuk. Indra Yudhistira, teman dekat saya. Dekat saya, yuk abis ini lu main film gue ya. Loh. Orang gue lagi mau take vokal, gue kan anak band, masa disuruh jadi aktor ya kan? Pada saat itu, enggak. Lu harus main karena film gue musikal gitu. Musikal itu jadi musikal jadi filmnya kayak Sherina zaman dulu. Ada scene nyanyinya ya. Iya, scene nyanyinya, dance-nya, acting-nya. Ntar lu tinggal belajar acting aja, ntar gue kasih coach yang paling oke. Ntar kita pikirin deh gitu, take vokal dulu. Udah. Nah, dari situlah mulai kecemplung itu. Diceburin. Tapi langsung Mas Ariel iyain waktu itu. Belum tuh pas take vokal tuh mikir-mikir gitu, mikir sekitar hampir sebulan sama manajer. Nah manajerku kan zaman dulu, ya, gitu ya? Yo kayaknya emang zaman sekarang ini, lu ada baiknya ketika lu nggak hanya nyanyi gitu loh. Ketika lu bisa dilihat potensinya sama orang, bisa acting, bisa musikal, bisa drama, bisa teater, lu hajar, itu kesempatan. Sekarang gimana caranya buat aku tuh ngisi diriku aja, gimana caranya supaya paling enggak tahu lah cara kita acting, main film seperti apa, teater seperti apa. Akhirnya mengisi, ya udah akhirnya memutuskan untuk berangkat. Terima itu tawaran itu. Terima itu. Dan terus berlanjut ya Mas? Berlanjut gitu. Kalau ada pilihan ini Mas, nyanyi. Selalu ini. Ini sebenarnya klasik, ini pertanyaan klasik tapi nyebelin. Iya, saya penasaran aja dari saya. Pilihan antara nyanyi di depan banyak orang dengan memainkan tokoh atau karakter di film, tapi yang diincar Mas Ariel. Aku pengen banget main itu dan dapat kesempatan. Mana yang dipilih? Sebenarnya sih dua-duanya tuh aku suka ya, karena emang udah acting juga udah aku jalanin dan aku udah merasakan nikmatnya gitu bermain film atau teater. Tapi kalau disuruh pilih banget ya karena emang aku awalnya penyanyi, ya aku nyanyi lah, lebih nyanyi, lebih istilahnya kalau ditanya prioritas banget gitu nggak bisa ngambil dua-duanya, ya aku lebih memilih nyanyi lah, karena aku emang udah kan dari situ ibaratnya kan. Dari kronologis jalan hidup Mas Ariel juga dari nyanyi dulu. Nggak bisa juga aku sosokan gue aktor ya, enggak lah emang kan awalnya kayak gitu. Jadi udah, makanya ini bagian dari aku pengen lebih konsisten lagi nih, makanya aku ngeluarin single lagi di Solo dengan dance company juga, kita benar-benar gencar lagi jadi biar balance gitu. Nggak ada. Maksudnya film kan tawarannya emang industri film itu sangat banyak banget Mas. Jadi, apalagi beberapa tahun terakhir kelihatannya film Indonesia ini banget ya. Gila-gilaan sampai semua aktor, karena aktor kan banyak di Indonesia ya. Karena film produksinya banyak, jadi semuanya kedapetan main. Saking banyaknya itu. Saking semua ngantri, saking apa segala macam, jadi semua aktor tuh kedapetan sama aktris gitu loh. Nah itu makanya aku mikir, wah gue kayaknya harus buat lagu, ngeluarin single, karena biar seimbang lah, biar enggak film kan ini juga ada gapnya kan, generasinya kan, jadi orang kadang-kadang tahu wah Arya tuh yang aktor ya, padahal kalau dipikir gue nyanyi duluan gitu. Akhir-akhir ini mungkin orang mengenalnya Mas Arya pemain film gitu kan. Aku nggak mau ngasih tahu orang sih bahwa gue penyanyi juga, enggak, paling enggak aku karena aku duluan penyanyi, paling enggak tuh kita bisa seimbang lah. Jadi udah jadi cita-cita dari sejak remaja ya ngeband itu Mas? Dari SD SMP aku udah. SD aja udah mulai. Udah.
nyanyi atau udah mulai dari nyanyi atau gonjreng lagu piano, Beatles, lagu gitu? Stones gitu sama teman-teman di depan rumah. Terus dari SMP lahir kelihatan ini teman-teman dari lahir memang Mas Arya ini memang udah musisi gitu. SMP tuh udah nyewa studio bareng sama teman-teman. Pakai celana pendek kan, warnanya biru dulu tuh. Celana biru, gonjreng padahal nggak jelas tuh nyanyi kemana, main gitar kemana, udah kita coba-coba aja gitu loh. Jadi udah emang suka. Terus di kamar juga kadang-kadang kan karena ada cermin, udah tuh gaya-gayaan, pakaian, baju siapa kita pakai segala macam. Jadi udah tampil. Jadi emang dulu tuh kalau bisa dibilang cita-citaku dulu emang benar-benar pengen jadi anak band, iya kan. gitu. Jadi vokalis terutama jadi penyanyi di depan gitu. Apa momen ini lebih spesifik Mas? Apa momen yang beneran bikin Mas Arya itu aku jatuh cinta sama musik gitu? Ketika aku pertama kali dipercaya sama orang untuk jadi vokalis gitu loh. Nah itu ada teman SMA aku gitu loh. Jadi selama ini kan aku nggak pernah istilahnya dinobatkan sama teman-teman kan gitu. Yuk lu jadi vokalis gue deh. Tiba-tiba aku suka nyanyi kan. Ya akhirnya yuk. Lu tuh kalau nyanyi asik gitu kan menurut dia gitu loh. Udah kita bikin band deh. Nah, SMA tuh mulai kelas 1 makin akhirnya serius tuh. Ibaratnya bikin band yang bener-bener gitu untuk emang gak rekaman, cuman buat manggung di pensi atau segala macam festival. Jadi kayak gitu. Nah, itulah aku akhirnya ini nih momennya nih akhirnya mungkin karena cita-citaku, keinginanku akhirnya bisa dapat situ. Nah, itu progres yang lumayan aku terima, aku baru menyadari gitu loh. Nah akhirnya ini duniaku ini. Akhirnya nyambung lah yang kemarin dari aku ceritain, yang tadi aku ceritain itu dari situ akhirnya nyambung lah gitu loh. Sampai sekarang masih berteman dengan teman SMA itu Mas? Masih, cuman dia udah kerja di luar kota, udah nggak ngeband, kurang ajar. Dia ngajakin gue, dia yang cabut. Kembali ke image rockstar Mas. Image rockstar itu kan identik sama laki-laki yang kuat, garang, pokoknya jangan nangis. Kalau bisa jangan bercerita, disimpan sendiri semua gitu. Menurutmu gimana Mas? Itu image yang memang seperti itukah atau itu casing itu? Terima kasih udah mengatakan itu. Gue buka aja deh. Terima kasih udah mengatakan itu karena ini teman-teman yang cerita ke aku ya, maksudnya konseling ke aku. Kadang laki-laki itu cenderung tekan pendam gitu, maksudnya harus garang, harus gini. Tapi justru bahaya gitu, toxic masculinity istilahnya Mas. Iya. Jadi kalau menurut aku sih mungkin sebenarnya kan itu kodratnya laki itu emang udah sebagai laki gitu yang punya tenaga lebih kuat. Satu kan itu udah pasti. Terus kepala keluarga, calon, ya kan. Terus laki-laki yang harus mengayomi atau segala macam. Cara psikologis mungkin mereka tuh punya itu akhirnya menjadikan mereka tuh harus seperti apa gitu loh. Ngerti gak sih? Benar. Ya kan? Wah gue harus kuat segala macam. Padahal sih kalau menurut aku semua itu pasti punya sisi kelemahan, punya sisi kerapuhan, ya kan? Contoh deh. Kalau kita bikin lagu cinta, ya kan, mau se-rockstar apapun, se-Bon Jovi apapun, lu nyiptain lagu Always kok. Iya, nyiptain lagu Always. Se-rockstar apapun, Bon Jovi itu menciptakan lagu Always ya. Iya kan, dengan lagu tampilan laki gondrong tato di mana-mana ya kan, depan cewek gimana. Tapi lu nyanyiin, bikin lagu bahkan yang liriknya tuh benar-benar memuja-muja atau benar-benar tersungkur gitu demi cinta ya kan, gue mati untuk lo ya, terus kan kayak gitu-gitu kan. Nah itu kan sisinya kan, sisi kerapuan gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya itu kayak gitu. Cuman ya itu kan akhirnya kita bisa olah menjadi sesuatu ya, maksudnya bisa menjadi suatu karya yang bisa dinikmati orang atau relate dengan kehidupan orang. Seperti tadi lah sepenuh hati Mas bisa akhirnya ya kan dapat cewek yang gue mau, akhirnya gue merit sama dia bahkan sampai menikah. Ya gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya seperti itu. Cuman kadang-kadang emang aku nganggap juga banyak laki-laki itu yang benar-benar ya itu mungkin dengan tatoan itu segala macam akhirnya itu membentuk dirinya supaya terlihat maskulin gitu loh. Padahal sih kalau menurut aku ya casingnya semuanya casing aja, itu image semua segala macam kan gitu. Tapi sah-sah aja, nggak masalah sama sekali gitu loh. Karena itu kan banyak juga kepentingan dia untuk berkarir kan, untuk bersaing atau mengikut tren atau segala macam. Jadi itu pilihan sih gitu loh. Ini obrolan laki-laki, dua laki-laki, yang satu rockstar, yang satu gondrong, tapi ngomongin bahwa ya memang nggak apa-apa ketika kita casingnya seperti itu, gondrong, rockstar, tapi tetap ada kita perlu memvalidasi juga sisi kita yang
ya ada kalanya rapuh lah ya Mas di depan cinta. Pasti ada. Di depan pasangan pasti kita ada. ya kan. Bercerita pun juga nggak apa-apa ke pasangan gitu ya. Terlalu sombong bagi kita untuk bilang diri kita tuh kuat, mengakui semuanya. Gua semuanya aman gitu loh. Gua aman-aman aja gitu loh. Iya, terlalu sombong, terlalu kuat. Kalau aku sih enggak, itu kan masing-masing orang beda ya. Kalau orangnya jujur aja. Pasti pernah mengalami itu semua dan itu penting bagi aku untuk di karir gitu loh. Dan bercerita ke istri juga Mas Aryo terbuka. Nah, apalagi kalau sama istri kan istilahnya ya kita nggak perlu mengakui lah bahwa gua rapuh segala macam, nggak perlu. Pasti orang tahu itu akan jadi plus minus untuk hubungan istri dan suami. Gimana Mas? Iya kan? Ini. Plus minus maksudnya gini. Ada yang dia punya, aku nggak punya. Benar. Ya kan? Iya. Ada yang dia kuat, aku nggak kuat. Benar. Itu akhirnya akan menjadi puzzle. Ya kan, puzzle lekukan-lekukannya masing-masing tuh ada akhirnya nyeklek. Jadi kita tuh benar-benar bukan saling istilahnya bukan saling gue yang kuat, gue yang hebat, enggak. Tapi justru harus saling melengkapi. Gitu. Puzzle kan saling lengkapin kan. Lekukan kan beda kan tuh. Ceklek Lego segala macam. Kalau sama semua malah nggak bisa mengisi. Nggak saling mengisi, nggak saling melengkapi. Nah itulah. Nah itu kalau kita ngomongin maskulin, kita kembali ke situ juga bingung. Oh iya bener deh. Kegap nih gue nih. Terima kasih udah mengatakan hal itu Mas. Karena ya perlu belajar untuk ya tadi tidak sombong gitu. Iyalah. Apalagi Mas Mas Aryo ini kan sebagai bapak ya. Pada anaknya cewek semua anaknya ya kan. Menurut Mas Aryo, kamu itu bapak yang seperti apa Mas? Ini kayaknya harus nanya mana aku nih. Kira-kira kalau Mas Aryo gini, aku dulu tuh pengen jadi kayak papaku almarhum. Keras, tegas, lumayan disegani, ditakuti gitu loh. Tapi seiring berjalan dengan waktu dan zaman yang kita nggak bisa seperti zaman dulu lagi, itu ibaratnya adjust diriku sendiri gitu loh, ya kan? Yang akhirnya aku nggak bisa seperti papa zaman dulu. Karena ketika aku mendidik dengan seperti itu, ya mungkin takutnya atau beresiko untuk anakku ntar secara psikologis atau segala macam ngerasa, loh kok gini nih Pak Ayah nih gitu. Jadi aku lebih aku ambil hikmahnya dari papaku aja, tapi aku aplikasikan ke zaman sekarang gitu loh. Gitu. Tapi kalau masalah tegas itu ya aku benar-benar harus lah gitu loh. Karena biar gimana kan kita ngedidik anak itu kan benar-benar pengen yang terbaik, ya kan? Nggak mungkin lah orang tua ya kan ngedidik anak yang ngerti nggak sih yang salah atau segala nggak mau. Pasti apalagi aku pribadi pengen banget anakku itu jauh lebih baik daripada aku sendiri dari orang tuanya. Jadi pastilah insya Allah mudah-mudahan orang tua itu pasti ngasih yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi aku mengharapkan supaya anak-anak itu mendengarkan kata-kata orang tuanya lebih mendengarkan daripada mendengarkan orang lain gitu loh. Ya kan? Ketegasan adalah bagian dari cinta. Bener, kan? Ya betul. Ya, kan? Itu sikap. Iya, itu sikap. Benar. Itu sikap. Bukan yang terus serba permisif kan. Itu malah mungkin kita sudah tidak peduli lagi kan. Betul. Toh kita juga aku sama istri sebagai orang tua benar-benar ayo kalau seandainya anak ngerasa ada yang nggak setuju atau kurang dari omongan kita berdua, ayo kita ngomongin gitu. Lebih kayak gitu. Sampai akhirnya nemu titik tengah segala macam yang akhirnya mana yang kamu pilih gitu. Anak-anakmu, kamu kepingin anak-anakmu mengenalmu sebagai bapak yang gimana berarti? Kelak ketika dia dewasa. Ya mudah-mudahan sih apa ya maksudnya? Aku ngarep sih. Aku nggak ngarep apa-apa sih, maksudnya supaya bilang ayah seperti apa, enggak. Yang penting proses perjalanan ini sampai mereka terbesar nanti, aku benar-benar pengen membekali mereka tuh dengan ibaratnya semuanya lah. Akhlak, ya kan? Terus sopan santun, kebiasaan segala macam yang benar-benar aku kasih ke dia tuh transfernya tuh mudah-mudahan mereka bisa aplikasikan juga karena itu penting banget buat mereka ketika mereka menghadapi masalah dimanapun dan masalah apapun gitu loh. Kalau menyelami cinta Mas kan lagunya ini kan judulnya Cinta dan ketika aku dengerin ini kan tafsirannya macam-macam ya orang bisa ini tentang mungkin sama pacar mungkin sama mantan dan sebagainya bisa juga ya kan. Tapi bisa juga termasuk adalah hubungan orang tua dengan anak, bapak dengan anak.
Mas Aryo gimana mengajari cinta ini kepada anak? Bagaimana Mas Aryo membuat anak-anak mengenal cinta itu? Caranya Mas Aryo gimana? Dengan aku sendiri melakukan apa yang aku lakukan gitu loh. Karena aku ngerasa contohnya? ke bundanya. Oh, ya. Iya kan? Ya, sebagai contoh ya teladan mereka ngelihat bundanya aku tuh sangat menghormati maksudnya istriku gitu loh. Karena biar gimana pun dia adalah partner sejatiku gitu loh. Karena biar gimana pun dia ada pasti menyelamatkan diriku dari semua arah-arah yang tadinya nggak jelas segala macam gitu. Jadi itu yang aku ngasih ke istilahnya mereka menonton definisi itu cinta terhadap anak-anak. Cinta gitu ya, mengalami cinta itu. Iya betul. Karena kalau menurut aku anak itu kadang-kadang tuh suka tidak mendengarkan kata orang tuanya, tapi mereka itu tidak pernah gagal untuk meniru orang tuanya. Tepat ya kan? Sekali, benar. Copycat. Iya, kemampuan anak itu yang paling oke itu copycat. Iya, itu yang aku kasih contoh ke mereka gitu loh, ke istri, kasih sayang, menghormati wanita, terus orang tua, saudara, teman, di mana kita melangkahkan kaki kita, bisa menyesuaikan, menempatkan diri kita maksudnya sampai ke ibadah juga gitu maksudnya. Jadi itu yang aku kasih contoh ke mereka dan sambil juga bilang ke mereka gitu loh. Bagian dari cinta adalah, ini agak pahit sih, bagian dari cinta adalah melepaskan, mengikhlaskan, letting go ya. Kan? Ketika anak kelak dewasa, dia sudah punya hidup sendiri, menikah dan sebagainya. Sebagai bapak, apa ketakutanmu Mas? Kalau kita ngomongin itu, pasti ada waktunya, ya kan? Pasti ada timingnya suatu saat, gitu kan? Gitu. Tapi yang satu nggak pernah lepas adalah apa? Apakah? Ketulusan. Itu yang kita inginkan, gitu loh. Maksudnya, ya sama kayak cinta ini lagu. Lagu itu kan tentang itu kan, walaupun kita emang udah nggak pasangan atau segala macam, tapi gue tetap di sini karena kenapa? Karena gue menunggu cinta yang tulus buat gue sendiri, gitu loh. Siapapun orangnya, gitu. Intinya seperti itu. Jadi ketulusan dari si anak ke bapaknya. Itu akan semuanya ntar akan ke tubuhnya mereka, ya mereka nggak bakal kok ntar pasti mereka secara itu sendiri akan tetap memperhatikan orang tuanya walaupun mereka punya kehidupan sendiri segala macam gitu kan. Jadi nah itulah makanya ada baiknya kalau seandainya kita dari kecil, mereka kecil sudah memberi contoh, sudah beri ngasih istilahnya asupan-asupan yang bergizi buat ya kan mental mereka, psikologis mereka itu akan mereka tumbuh kok di dalam badannya sendiri dan sikapnya dan akhirnya buat masa depannya mereka gitu. Nggak pernah. Dan aku percaya kok mereka juga namanya juga orang tua ya pasti loh itu punya hubungan yang sangat spesial lah, hubungan darah itu nggak pernah nggak pernah putus. Apalagi sama ibunya. Ibunya apalagi 9 bulan loh. 9 bulan setubuh lagi sebadan. Satu tubuh 2 nyawa. Pasti mereka punya hubungan spesial dibandingkan ayah sama anak. Benar. Iya nggak? Iya, setuju. Ada hubungan yang spesial. Ikatan batin gitu ya. Nah, yang kita nggak punya nih antara anak sama ayah, ibu sama anak punya. Pasti. Ngeri itu, ajaib itu momen. Ajaib kayak ada feeling apa kadang-kadang loh. Pasti, udah. Udah ngerasain ya gitu. Makanya kalau aku kayak gitu-gitu nih kayaknya, udah tuh percaya sama istri. Iyalah lo ngandungin 9 bulan kali ya kan. Ada ikatan batin yang lebih kuat ya. Gue ngikut lo aja deh. Tapi kalau bapak ini kan juga kadang ada rasa gini gak sih, kalau saya ngobrol sama teman-teman gitu ya, dia menjaga kesehatan, itu adalah bagian dari mencintai anak, mencintai orang yang kita cintai supaya kita lebih bisa sehat. Betul. Bagaimana Mas Aryo selama ini kan sibuk sekali ya dengan konser ini rilis lagu berjudul Cinta ini, lalu syuting, menjaga kesehatan fisikmu gimana Mas? Ini boleh spill dikit-dikit tips atau ini untuk anak maksudnya? Untuk dirimu sendiri ya, menjaga kesehatanmu sehari-hari gimana Mas? Ya aku makan seperti apa? Makan udah lebih tertib sekarang. Udah lebih tertib. Dulu nggak tertib. Sama soalnya saya juga. Tapi ini ya maksudnya bagusnya aku sebagai ibaratnya dengan profesi seperti ini, aku jadi juga memperhatikan badanku gitu loh. Itu bagian dari profesional. Iya kan? Nggak fair dong ketika lu berkarir di situ tapi lu nggak ngurus badan, nggak ngurus sikap, nggak ngurus apa segala macam. Yang akhirnya
penonton ngeliat ini gitu di panggung kayak secara fisik, secara segala macam. Jadi itulah. Nah kedua, aku emang ya maksudnya lebih umur gini lebih bijak dalam pola makan, pola hidup. Apa contohnya Mas? Pola makan yang dulunya gimana, sekarang bergeser gimana? Ya kalau sekarang sih aku lebih mengurangi maksudnya makanan-makanan yang zaman dulu kita sikat semua itu yang maksudnya yang ya kayak apa ya makanan karbo banyak karbo ya, lebih sekarang lebih memikirkan protein lah kayak gitu loh kayaknya karbonya kebanyakan udah kayak gitu pikiran mindsetnya udah seperti itu ya karena mungkin ya kita kan manusia ya pasti manusiawi lah alami yang menggerakkan kita bukan robot gitu kan jadi otomatis juga secara umur kita akan memilih makanan yang pas sama kita juga kadang-kadang ngerasain kan nih badan gue kayaknya udah kurang sayur nih ya kan udah kurang daging nih kurang air putih nih kurang kopi gitu ya. Zaman dulu ajar aja ya. Ajar aja. Iya. Begadang, jam tidur juga. Jam tidur juga. Sekarang udah lebih. Ya mungkin karena kita pola hidup yang seperti itu, pola makan seperti itu, akhirnya tertib dalam waktu tidur juga. Jam 10, jam 9 udah. Kadang-kadang udah umur ya. Bukan umur, karena lu udah mendisiplinkan diri lu, akhirnya hidup lu teratur, hidup kita jadi teratur, alarmnya tuh udah jelas semua gitu. Termasuk didisiplinkan oleh hasil lab ya Mas ya. Udah cek darah itu udah. Kolesterol segini, asam urat segini. Aku itu 40 ke atas Mas, kan udah 40 ke atas. Mulai itu 40 ke atas itu kok hidup ini udah mulai ada bintang-bintang ya hasil labnya ya. Rapotnya udah kacau nih. Kacamata juga udah mulai positif ya plus. Itu yang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh kadang-kadang kalau otot masih bisa lah kita ya kan kita ini supaya tetap kuat. Kalau mata segala macam itu udah baca udah kayak gini udah selesai. sama istri tunjukin malah dijauhin dia man. Kenapa dijauhin? Iya ini udah. Itu menandakan kita makin bijak. Makin bijak. Ada sisi positif dalam diri kita. Jadi udah kalau itu terus ditambah olahraga. Olahraga apa? Sepeda. Oh sepeda. Lari? Paling enggak tuh lari dulu aku lebih lari cuman aku sekarang lebih memilih sepeda aja karena aku mungkin lebih kan kan ada lebih benturan bambu itu segala macam yang lebih impact lah terus lebih nyaman aku sepeda tetap kardionya ada keringatnya keluar terus lebih apa bisa kalau apa-apa langsung mampir mau ngopi dulu segala macam jadi mikirin happy-nya juga pas olahraga gitu loh. Nah kalau di rumah masih ngasah otot lah untuk tetap dijaga paling enggak nih kenceng lah ya kan. Iya jangan terus beli dumbbell sendiri, alat gym sendiri gitu jadi di rumah. Jadi itulah. Sama mikirin yang happy aja sekarang udah. Meskipun kadang juga ada selingan saya lihat di reelsnya Mas Aryo belum lama ini bubur apa itu Mas? Oh barobo. Apa itu Mas? Barobo itu bubur. Lihat itu kepengin saya. Iya sebenarnya sih banyak bilang itu bubur Manado ya. Tapi di Makassar juga ada namanya barobo. Mirip sama bubur Manado? Mirip, ya emang kan kita sama-sama Sulawesi kan, bedanya utara sama selatan kan. Jadi hampir ada yang makanan macam-macam, seafoodnya sama, pedas-pedasnya, cuman punya khas masing-masing. Nah kalau di Makassar itu namanya barobo itu sering banget dimasak sama mamaku zaman dulu. Jadi kalau di rumah itu setiap weekend pasti mama masakannya tuh beda. Gitu loh, barobo, terus coto Makassar. Iya, terus sop ubi segala macam jadi kayak gitu. Nah kemarin habis liburan sama anak-anak soalnya. Itu di Makassar. Di Makassar. Bubur barobo. Kayak bubur ayam gitu. Apa sayur. Ini? Oh itu bubur sayur. Bukan bubur ayam. Beda sama bubur ayam. Itu ada sayurnya, ada jagung, ada bayam, mau toro kangkung, mau ada labu juga segala macam. Ada bakwannya juga itu. Nah itu aksesorisnya. Aksesoris. Ikan kering, ikan asin. Kalau Makassar bilang ikan kering. Wah kepingin rasain. Sama lomboknya, lombok tuh sambal. Iya. Sambalnya tuh kayak tomat, kemangi. Jadi lapar gue. Tapi mirip bubur Manado ya? Mirip. Istri saya sempat tinggal lama di Manado. Lama ya? Oh ya? Lumayan ya? Oke. Udah jelas pasti lidahnya tuh. Kalau makan seafood Jakarta pasti agak kurang. Masih nyari itu bubur Manado dan kekasan Sulawesi ya? Iya. Kuliner Sulawesi. Wah kalau Sulawesi mah kuliner seminggu gak cukup Mas. Iya. Gak cukup. Iya. Sebulan lah. Beberapa minggu lalu saya ke Balikpapan. Seafood ya. Seafood itu juga. Itu memang khas itu di Kalimantan ya. Sulawesi ya. Ya masih Indonesia mah kalau ngomongin alamnya sama semuanya yang
makan the best lah. Iya. The best. Tadi kesehatan fisik, gimana kesehatan mental Mas? Mas Aryo menjaga kesehatan mental gimana? Tapi mulai berupaya untuk seperti apa? Kesehatan mental, ya profesiku itu lumayan menjaga mentalku menjadi sehat. Ibadah, benar. Ya kan, sholat, segala macam, doa, berhubungan direct langsung sama Allah. Ya itulah yang membuat aku sampai sekarang waras. Apalagi ditambah dengan kerjaan yang kurang waras. Tapi ketemu dengan teman-teman The Dance Company itu kelihatannya sama-sama komedi semua ya, kocak komedi semua ya, loh. Kita apalagi punya keyakinan yang beda, ya kan? Iya kan, bener, punya ya itulah hebatnya The Dance Company ya. Maksudnya ya mungkin iya kan. Tapi itu justru ya itu kita saling melengkapi, saling menjaga, saling mengasih tahu akhirnya. Ya. Kadang juga saling ngejek ya. Saling ngejek. Itu justru mesti ya pertemanan itu satu-satunya ya. Itu satu-satunya band kalau di panggung saling ngejek. Biasanya kan orang kan wah ini gitaris gue keren nih, ini nih. Oh ini enggak. Gitaris gue nih yang suka ini nih, suka apalah. Pokoknya ngejek lah ya. Kayak enggak ada prestasinya kita masing-masing gitu. Atau ada momen salah nggak Mas? Salah atau main gitu terus salah lirik atau salah apa gitu? Pasti ada. Pasti ada ya. Itu dinamika ngeband pasti. Itu gitu, dinamika ngeband. Dan itulah keseruan ngeband. Itulah keseruan panggung. Nah itulah itu yang membuat kita mungkin kalau dibilang kenapa happy terus karena setiap panggung yang kita jalanin itu ada punya cerita masing-masing. Ada momen-momen. Ada gitu momen dan nggak pernah sama. Bayangin. Kita ngejalanin ibaratnya ada 1000 panggung, 1000 manggung, itu 1000-nya beda-beda loh. Gila gak? Paling berkesan loh Mas, sampai sekarang keseruan yang paling diingat Mas Aryo. Pada waktu momen apa? Banyak sih ya kalau momen sama Dance Company juga walaupun kita istilahnya kan band Dance Company ini masih muda lah dari tahun kita tuh 2010 gitu loh. Maksudnya lebih dulu yang kalau kita dari tahun 90-an gitu loh. Cuman kalau momen-momen Dance Company itu ya gue tuh sering ketawa di panggung sampai sekarang. Mas. Iya. Masih karena kenapa? Karena spontan itu tiba-tiba muncul yang aku udah bener-bener ini serius gitu ya. Padahal udah menjaga serius nahan ketawa. Terus sampai teman-teman bilang, "Yo lu ketawa mulu." Ya itu tugas gue bilang. Gitu loh. Jadi ada momen-momen yang sangat spontan yang aku nggak prediksi gitu loh. Cuman kalau banyak lah kejadian-kejadian panggung. Kalau yang zaman solo dulu pas abis merit. Gimana itu Mas? Kan zaman solo itu kan abis merit kan, terus 2002 merit, 2003 berkarir kan, banyak panggung alhamdulillah kan, terus kan pakai cincin kawin tuh. Terus pakai cincin kawin sama aksesoris, karena aku suka pakai aksesoris kan, cincin kawin, cincin tengkorak segala macam, nyanyi macam. Pas gini-gini kan kadang-kadang kita ngambil set, pas cabut set, loh ada yang hilang. Yang hilang cincin kawin. Oh iya Mas. Kacau gue bilang, kenapa gak yang satu? Akhirnya ngomong di mic, wih sini balikin itu cincin kawin gue baru merit. Padahal yang lainnya cincin tengkorak, itu kenapa yang diambil cincin yang ini. Sebenarnya ada pengumuman, kembaliin cincin kawin. Dia gak enak sendiri, oke, dikembaliin. Tapi kan dia gak sengaja mungkin. Kadang-kadang kan kayak gini gak apa-apa. Wajar aja sih kadang-kadang ada yang gelang. Teman kan kadang-kadang emang aku juga terakhir ngasih ke mereka kan aksesoris tuh. Mungkin karena kacamatanya, gelangnya aku beli yang banyak segala macam, aku kasih gitar segala macam. Nah ini cincin kawin. Jangan gue bilang, ntar gue yang ada nggak bisa pulang ke rumah. Itu ceritanya jadi panjang nanti kalau itu ya kan. Kalau yang lainnya nggak apa-apa sih ya kan. Gitu. Tuh karena cincin yang lain. Nah itu salah satu momen serunya lah gitu loh. Itu kalau di ini ya musik ya. Sekarang ke aktor Mas. Belum lama ini kan Mas Aryo mendapat luar biasa ini prestasi nominasi Best Actor ya, in a short film ya. Oh iya, di Lupa dia mah. Tapi memang. Dan aku juga World Film Festival loh ya. Iya itu, aku baru menyadari bahwa itu festival yang oke ternyata. Iya, ketika teman-teman pada komen, wah selamat yuk. Wah ternyata emang heboh. Tapi ini menarik, ini bisa dijelaskan secara psikologi Mas ya. Saya jadi ingat ya. Jadi ada istilah itu effort paradox. Effort paradox itu gini, seperti yang dialami Mas Aryo. Saking sudah berakting atau main aktor
dengan latihan yang luar biasa. Ketika itu mengalami prestasi itu kayak ya effortless gitu. Oh, itu namanya effort paradox. Iya, orang-orang yang nonton kayak kok Mas Aryo actingnya kayak nggak acting ya gitu kan. Biasanya ada celetukan gitu kan. Bener. Dia main musiknya, nyanyinya kok effortless ya gitu. Padahal di balik itu Mas Aryo latihannya prosesnya gila-gilaan gitu. Benar. Jadi ketika sudah beneran jago di suatu bidang, itu orang lihatnya kayak ini nggak kayak nggak ada usaha gitu. Iya benar. Iya benar sih. Mungkin aku seperti itu sih. Kayak effort paradox. Iya paradox kayak. Oh ya itu udah. Iya karena effortless gitu. Benar. Aku tuh suka nyanyi. Suka main film, jadi prosesnya aku suka gitu. Aku menikmati prosesnya sampai aku ketika produksi. Jadi aku nggak pernah mikirin tuh hasilnya apa, awardnya apa, apresiasinya apa gitu. Jadi aku ngelakuin aja apa yang aku suka dulu gitu. Terlepas itu aku dapetin hasilnya itu bonus. Setelah apa aku udah melakukan melewati proses itu gila-gilaan gitu. Itu ya. Makanya aku selalu ngingetin sama anak-anak, kalian harus berproses. Enjoy the process gitu. Hasil nanti lah, pikirnya nanti lah. Dan proses nggak pernah mengingkari hasil. Iya, tapi ini hasilnya luar biasa masih dibuat kami best actor ya. Itu film film Tilas ya. Tilas itu short movie dari film temanku sendiri, Ferdi Sulaiman. Kita kebetulan punya guru yang sama, Bang Eka Sitorus. Kita satu seperguruan. Dan Ferdi bikin short movie, pengen banget aku yang main gitu loh. Dan aku pengen ambil karena emang temanku dan kita punya sistem yang sama gitu loh. Jadi ketika kita workshop atau reading dengan sistem yang kita udah pernah pelajarin dan kita anggap itu proses dan sistem yang benar, itu enak banget Mas. Nah itu karena itulah, selain emang ceritanya bagus banget. Itu bisa ditonton di mana Mas filmnya? Nah ntar aku tanya ya, kayaknya YouTube deh. Tapi mungkin emang sekarang mereka lagi benar-benar diikutkan ke semua festival. Sebelumnya udah di New York. New York itu kalau nggak salah kita masuk finalis untuk best movie-nya ya. Best movie-nya. Nah di Cannes ini 2 nominasi, best actor sama best movie-nya, short movie gitu loh. Jadi ini udah dua festival diikutin sama Tilas ini, dan dua-duanya alhamdulillah berprestasi lah. Walaupun emang nggak dapat ya, bagiku itu udah prestasi. Iya dong. Iyalah, dengan seluruh dunia itu kan. Nah itu udah itunya akhirnya ya udah sampai sekarang. Nah ntar mungkin akan dikeluarkan, tapi mungkin aku harus nanya sama mereka dulu kapan udah mulai di launching di mana gitu. Luar biasa sekali. Iya. Salut. Respect luar biasa. Oh iya teman-teman pernah nyelamatin kemarin masih dianya malah nggak tahu. Malah anak-anakku anak-anakku yang nungguin lebih kapan sih pengumumannya. Malah bapaknya ini ya rilis single Cinta ini ya. Ini nggak tahu ini bener atau enggak, ini ada ini bocoran, tapi nanti tolong dikonfirmasi nih Mas. Lirik Cinta ini itu ditulis udah lama sebenarnya. Udah. Tahun 2005. 2005 ya, Mas? 2004-2005 lah. 20 tahun Mas? 20 tahun nih lagu. Kenapa nunggu selama itu? Gini, jadi dulu itu Cinta itu salah satu lagu yang ingin aku lanjutkan untuk proyek soloku yang kedua. Setelah Yang Ku Cinta Caramu itu. Setelah Sepenuh Hati single itu. Mau buat dong, yuk bikin album kedua sama Bongki sama Uji Kosgir Republic. Kita buatlah lagu. Sama seperti dulu kita masih pengen titip edar dan ada investor. Nah kita lagi buat, udah buat aja kata investor, udah kita buatlah jadi 5 lagu, udah selesai nih. Tiba-tiba produser gue, sorry gue punya bisnis lain. Akhirnya dia tidak melanjutkan bisnisnya di musik. Udah kita bingung dong, nggak ada yang punya duit buat invest. Yang berdua harus kan, paling ke produksinya, buat klipnya, rekamannya segala macem gitu. Jadi nggak ada. Mangkrak lah itu proyek. Bongki punya kesibukan, aku juga banyak film dan masih ada panggung-panggung lain. Jadi terbengkalai. Baru ada kesempatan lagi momen tahun ini 2025. Nah, tapi ketika itu dari 5 lagu ada 1 lagu tuh yang selalu dalam pikiranku. Selalu itu nyanyi bersenandung terus. Ya itu lagu Cinta. Lagu Cinta. Aku nggak pernah lupa itu lagu. Ingat banget sampai temanku aja si Uji, Bongki segala macem. Yo, gua tuh inget lagu Cinta, lu keluarin aja. Pas kita sebelum rilis ya. Oh iya benar. Gue juga selalu ingat tuh di antara 5 lagu itu yang paling ingat gitu. Nempel banget itu ya. Akhirnya udah keluarin lah. Kebetulan datanya gue juga ada di email masih kan.
Karena kan kita dulu masih buatnya kan di komputer tabung. Bukan laptop, bukan ini. Boro-boro ada mouse segala macam, masih pakai disket segala macam. Pakai disk ya nih, cinta Arya Wahab. Iya kayak gitu. Nah hilang lah kan udah kayak gitu. Terus zaman juga udah player udah teknologi udah maju banget. Tapi ternyata masih nyangkut di email pada saat itu. Akhirnya kasihlah ke Ciko itu yang bakal arrangement kan, gitarisku zaman dulu. Cik, gue pengen musik ini lebih organik, lebih akustik. Nih, tolong arrangement. Udah arrangement langsung aku fix, udah rekaman dulu nih. Rekaman sat udah jadi. Itu pun sempet tuh Ciko ngingetin aku terus. Yo, jangan lupa lu tuh suruh gue ngarrangement tapi nggak pernah take vokal gitu. Jadi aku juga gitu juga. Jadi nggak ada yang ngurus karena aku nggak ada yang ngurus. Aku nggak punya manajer, nggak punya produser, nggak punya segala macam. Ciko yang ngurus aku. Oh iya, ya udah sini gue temenin. Kapan lu mau nih? Ditulis sama dia tanggal segini ya. Wah udah. Timelinenya. Iya. Nah itu masih pakai modal sendiri. Udah buat dulu deh gitu. Terus kata Ciko, udah lo nggak usah mikirin. Yang penting nyanyi dulu, isi dulu. Yang penting lu punya peluru. Udah isi segala macam. Nah pas mau rilis nih. Ada cerita apa lagi nih? Seru ini. Aku sempet trauma dengan yang 2017 itu kan aku ngeluarin single kan judulnya Berikan Waktu, ciptaan dari Topan Tovano. Nah aku ngerasa keluarin dulu tapi aku tuh nggak punya rumah untuk si single ini. Dan aku manajemenku juga dulu nggak istilahnya nggak punya kerjaan masing-masing lah gitu loh. Jadi akhirnya ini Mubazir itu lagu tahun 2017 akhirnya nggak ada yang tahu walaupun udah ada di digital platform ya. Nah aku nggak mau seperti itulah lagu cinta lah paling nggak gitu loh. Cik, gue nggak mau kayak gini nih. Gimana caranya? Ya udah lu nyari investor, yuk kita cari bareng-bareng. Nyari lah sebulan 2 bulan nggak ada yang cocok, nggak ada yang cocok secara kerja visi segala macam lah. Terus temanku bilang, yo lu mending pakai label katanya gitu. Terus akhirnya pakai label. Iya, terus lu terus gue mikir, iya ntar tapi master, ya udah lah lu nggak usah mikirin kayak gitu daripada lu nggak selesai kerjaan lu kata gitu. Ditanya ya udah, lu juga harus sama manajer. Ntar lu kalau ada manajemen mereka aja yang ngurus, jadi lu udah tinggal enaknya. Ya udah, enak mana ya? Udah dikasihlah satu label namanya My Music. My Music. Dan ini lagu aku ketemulah sama Ade Govinda, kebetulan teman lama dia A&R di situ, ketemulah ngobrol sama Ade udah langsung asik, udah mas kita berangkat, kirim lagu lo, kirim liriknya, ntar kita update segala macam, udah segala macam, tapi manajemen harus dari mereka, gue nggak masalah, udah sign kontrak, jebret, dari situlah aku mulai merasakan enaknya jadi penyanyi diurus, karena ada yang ngurus ya, ada manajemen ya. Ini sampai sekarang di podcast ini aja udah ada manajernya. Nah, masih diurus, diingetin. Emang harus digituin aku. Iya. Jadi emang udah benar-benar ya udah. Karena ini ya sisi artis mas, sisi seniman itu memang perlu ada orang lain pihak yang mengurusin sisi teraturnya. Betul, kan? Karena kalau enggak, saya juga cenderung artis, cenderung nyeniman lah gitu. Iya betul. Perlu ada orang yang timeline dan sebagainya. Karena kalau sisi seniman kan kita kreatifnya aja aja gitu. Dan ini akhirnya lagu cinta ini, ada yang mau ditambahkan mas? Ya akhirnya lagu cinta ini udah di semua digital streaming platform dan angkanya lama-kelamaan naiknya sangat signifikan gitu loh. Itu karena emang dari tim My Music yang benar-benar nggak pernah kena lelah untuk ikut membesarkan lagu ini dan aku juga benar-benar punya waktu. Untuk bayiku ini loh ya kan. Ya, ini kayak bayi ya. Iya dong, bayi, itu kan bener. Semua lagu itu kan seperti bayi yang keluar dari rahim musisi kan. Ya. Nah benar-benar harus kita rawat, kita besarkan dengan baik. Ya. Nah itu yang aku ambil pengalaman yang dari 2017. Gue gak mau kayak dulu lagi, kasihan gue bilang. Ya udah akhirnya alhasil, waduh alhamdulillah banyak banget yang tahu lagu cinta. Ya. Terus di Spotify juga sekarang naiknya lumayan signifikan lagi gitu. Dan aku baru menyadari bahwa ketika kita mengikuti prosesnya dengan punya waktu dan benar-benar kita ngejalanin, itu hasilnya akan ada. Benar-benar. Tep naik. Sekarang kita lagi mau ngejar ke 100.000 nih. Dan untuk itu teman-teman langsung sekarang dengerin di digital streaming platform ya. Semuanya di Spotify, di YouTube juga udah ada video klipnya dan sebagainya. Jadi bisa langsung tonton. Dan aku rasa setelah di podcast dan pulih dan selaras ini pasti streamingnya makin naik.
Karena sering buat kita ini. Tapi ya nanti langsung nonton ya. Loh, nggak apa-apa ya. Naik kan bukan kita ngomongin angka. Iya kan. Mau seberapa pun, ya kan. Ya kan. Terakhir ini Mas. Terakhir apa? Waktu terdekat akan ada konser atau ini kasih bocoran ini buat teman-teman. Termasuk musik. Termasuk film, musik dulu Mas. Ya kalau musik aku masih kalau ngeband masih menjalani sama Dance Company. Cuman kalau single ini yang solo masih kita benar-benar proses untuk promonya gitu. Sambil emang ada beberapa tawaran ada juga. Cuman kita masih melihat nanti gimana cara kerjasamanya gitu. Karena kan kalau solo ini kan beda sama bandku Dance Company. Dance Company kan ibaratnya udah jadi nih. Tinggal ibaratnya kita promo nungguin job. Kalau ini benar-benar kita mulai dari nol lagi. Kita berproses lagi. Kalau emang ada kerjaan yang benar-benar kita menawarkan kerjasama, 50-50-nya di mana, solusinya di mana, kita benar-benar ajakin. Nah, bakal ada album? Album kalau zaman sekarang sih gampang ya, karena kan kita nggak pakai fisik ya. Kita buat aja dulu. Yang penting memaksimalkan semua dari singlenya dulu aja nih. Kayak sekarang nih kita keluarin Cinta dulu. Kita benar-benar maksimalin dulu nih sampai maksimal mungkin, baru ntar ngeluarin single kedua, segala macam, ntar baru kita buat album di digital seperti untuk itu. Jadwal konser bisa ditonton teman-teman di Instagramnya Mas Aryo. Bisa, ntar akan kita promokan kalau yang solonya. Cuman kalau Dance Company kan biasanya kita mau corporate. Iya. Acara internal terus sering kali kan. Jadi secara sharing di sosmed juga pasti karyawan-karyawan. Kecuali kalau festival beda gitu. Nah kalau film sendiri film, nanti akan ada beberapa film yang mau tayang gitu. Dan awal Mei kalau nggak salah ada film awal Mei. Awal Mei ada film ini kayaknya lumayan horor sih filmnya. Sama ada juga film drama yang akan tayang gitu. Cuman aku belum bisa ngomong mungkin, tapi Mei, Juni, Juli ini akan ada yang tayang gitu. Oh iya, film Indonesia. Luar biasa sekali ya film Indonesia sekarang mulai ini ya. Emang kalau film tuh kadang-kadang kita udah syutingnya lama tapi baru tayang karena kan mereka kan 21 kan rame film kan, jadi mereka mungkin ada yang antri. Iya, dan sesuai ini tayangnya di waktu ini aja, di bulan ini aja gitu ya. Jadi kita jadinya udah. Betul. Oke, terima kasih Mas Aryo. Sama-sama. Thank you for being here. Yes. Di akhir Puinan Selaras itu ada segmen membaca surat. Surat ini dari teman ngobrol saya di episode-episode sebelumnya. Dan ini anonim, cuma 1 kalimat 2 kalimat. Boleh minta tolong Mas Aryo. Bacakan. Ini kecil banget tuh. Meskipun agak jauh ya. Ini siapa yang nulis nih? Anonim, kita nggak boleh bocorin. Ada episode sebelumnya ada nulis. Sip. Aku bacain ya. Ya. Kadang keajaiban hidup tersembunyi di momen-momen sederhana yang sering kita lewatkan. Wow. Ini namanya nih, ini yang benar-benar mengapresiasi hidup yang akhirnya detail semuanya tuh mereka bisa tangkap. Enggak. Ini jarang loh orang seperti ini. Bener. Seringkali kita ngeliatnya yang besar-besar. Yang besar-besar aja gitu. Bener. Gitu. Yang jauh-jauh. Padahal yang dekat itu justru yang mengantarkan kita untuk ke yang jauh-jauh itu sendiri. Gitu. Setuju nih. Siapa anonim ini? Anonim ini siapa namanya? Nanti off cam aja Mas. Terima kasih Mas Aryo. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Obrolan saya dengan Mas Aryo. Semoga obrolan kami bisa membantu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar. Dah.